Reza Channel. Kali ini kita berada di Rumah Hijau Adiksi, yaitu bergerak di bidang sosial tentang rehab narkoba. Nah, kali ini kita berbincang-bincang kepada si apa Pak Doli ya, bahasanya itu ketua yayasan. Iya, ketua yayasan. Nah, kali ini kita minta ceritakan sedikit tentang latar belakang Rumah Hijau Adiksi ini. Apa sih yang menjadi kok bisa langsung bisa dibuat kayak ya kenalan tentang rehab narkoba segala macam. Mungkin begitu Pak Doli. Ya, itulah awalnya itu saya merintis ini tahun 2015. Nah, melihat situasi Ketapang ini kok belum ada tempat rehab gitu kan. Nah, sedangkan korban-korbannya ini sudah mulai ada lah gitu kan. Kita cobalah kita bentuk Rumah Hijau Adiksi ini tentang rehab narkoba ya sampai saat ini yalah. Dan kita pun saat ini sudah diakui oleh BNN sampai ke Kementerian Sosial. Kementerian Sosial, dan kita diakui sebagai IPWL. IPWL itu institusi penerima wajib lapor. Artinya masyarakat atau orang tua korban yang mempunyai anak menjadi korban narkotika ini wajib lapor ke tempat kita. Gitu artinya itu. Jadi sejauh ini Rumah Hijau Adiksi ini memang konsennya terhadap pecandu narkoba ini tentang rehab ya? Kita utamanya tentang rehab. Rehab, rehabilitasi, dan edukasi gitu. Kalau boleh tahu batas-batas usia yang masuk ke Rumah Hijau Adiksi ini seperti apa Pak? Kita usahakan yang dari 25 tahun ke atas, 25 tahun ke bawah, dan 25 tahun ke atas sampai usia 30. Itu yang mungkin masa dalam perawatan kita gitu, yang masuk ke dalam bidang perawatannya. Di sini itu ada dua hal, rawat inap dengan rawat jalan. Rawat jalan sendiri seperti apa metodenya? Metodenya itu ya kita pertemuan. Sebetulnya sih tergantung gimana tingkat kecanduan daripada korban itu sendiri gitu. Kalau emang mereka itu udah wajib dan haruskan untuk rawat inap, ya kita rawat inap dengan ketentuan program yang sudah diberlakukan. Nah, sejauh ini terkait yayasan ya? Yayasan ini tanggapan dari BNN sendiri gimana? Justru support pertama adalah mereka. Dari tahun 2015 itu mereka. Tolong di Ketapang ini kan kita nggak ada komponen masyarakat yang berbasis seperti ini, rehabilitasi. Bentuklah Pak Doli di sana gitu. Sejauh ini yang ditangani oleh yayasan ini berapa banyak Pak Doli? Saat ini sesuai dengan data yang kita rawat, baik rawat jalan dan rawat inap itu kurang lebih ada 100 lebihan lah, 120-an gitu. Banyak juga ya? Itu kalangan anak-anak semua ya? Rata-rata yang di bawah usia, yang di bawah 20 tahun ke bawah, sampai umur 12 tahun. Dominannya itu laki-laki atau perempuan ya? Yang utama kita banyaknya laki-laki di sini rawat. Sebenarnya perempuan pun ada, tapi emang harus ada tempat khusus untuk menangani. Kalau perempuan ini kan ya
banyak hal lah yang harus diinikan gitu. Lebih komplit. Ya, kalau apa ya, ini kan program program pemulihan tentang masalah narkoba. Seberapa banyak sih stakeholder yang di Kabupaten Ketapang ini yang membantu, kasarnya membantu atau gimana terhadap yayasan ini sih Pak Doli? Kalau masalah izin rekomendasi ya kita dapatkan dari Dinas Sosial setempat dengan Kesbangpol pengakuan tentang legalitas kita. Dengan akte yang dibuat di sinilah, dengan akte notaris di sini. Kalau soal masalah stakeholder ya ada beberapa. Kalau terkait rumah hijau adiksi ini seperti apa Pak Doli program yang dijalankan oleh yayasan ini? Program kita ada 2 di sini, yaitu program rawat inap dan rawat jalan. Dan di dalam rawat inap itu kita menggunakan program yang ditentukan oleh pemerintah juga, TC, Telecommunity Community. Apa sih yang harus dilakukan oleh katakanlah pasien setelah masuk rumah hijau adiksi ini? Apa sih yang mereka lakukan, terus apa sih yang aselor yang lain merawatnya seperti apa sih Pak Doli? Kita menggunakan program TC itu tadi. Program apa Pak Doli? Program TC, Telecommunity Community. Iya. Seperti apa tuh Pak Doli? Itu ada hal kedisiplinan, edukasi, bagaimana caranya kita itu untuk membackup diri kita, membangunkan semangat kita gitu. Nah, di situ ada program rohani juga untuk pembekalan itu. Setelah rawat inap juga kita ada aftercare. Aftercare ini adalah mereka yang berkeinginan misalnya untuk memupuk dirinya dalam bidang keahlian. Nah, misalnya dituntun ya? Dituntun. Misal si A ini keahliannya ini, maka pengurus akan mengarahkannya ke keahlian itu ya? Salah satunya kita kerjasama dengan BLK, Balai Latihan Kerja Ketapang itu tadi. Misalnya dia pengen menjahit, bidang komputer, bidang pertukangan, nah kita arahkan ke sana. Ada semua ya? Ada. Sejauh ini Pak Doli yang dirawat ini seperti apa tingkat kesembuhannya atau apa nih? Tingkat kepulihannya ya saat ini pun belum ada yang referral, artinya belum ada yang relapse atau kembali lagi. Atau ada atas pengaduan, hanya presentasenya ada sih, tapi kecil gitu. Berarti apa yang sudah dilakukan rumah hijau adiksi ini 90%-nya berhasil gitu ya? Alhamdulillah. Gitu. Hanya kita nih ya fasilitas yang pengen kita akan kita tingkatkan untuk program kedepannya itu tadi. Untuk 2002 ini kita masih melirik ke sana tentang fasilitas. 2002 dan 2-nya SDM kita akan kita tambah juga. Terkait fasilitas, gimana nih pengelolaan tentang fasilitas ini Pak? Fasilitas ini selama ini kita mandiri ya. Jadi patung-patungan, ada yang perlu, misalnya kita perlu teralis, kita buat teralis. Pintu besi juga kita bikin gitu. Saat ini kita masih patung-patungan dulu dari kawan-kawan. Mandiri lah ya. Mandiri, belum ada tersentuh ke hal yang lain belum. Sejauh ini untuk mengenalkan rumah hijau adiksi ini kepada masyarakat halayak ramai lah ya, seperti apa sih mengenalkan rumah hijau adiksi ini? Salah satu itu sebelum adanya wabah ataupun corona ini, kami melakukan
dari sekolah ke sekolah. Oh, sekolah ke Gitu. sekolah. Dari pihak sekolah itu memberikan kami waktu untuk mengadakan sosialisasi tentang dampak-dampaknya narkoba itu sendiri. Lalu keduanya itu tadi kami door to door ke masyarakat. Ya. Nah, itu bawa brosur, bawa apa, dan bawa baliho juga kita pasang-pasang di daerah tempat-tempat tertentu dengan izin-izin orang-orang setempat lah yang punya kepentingan di situ. Itu yang selama ini kami lakukan untuk mengenalkan rumah hijau adiksi ini kepada masyarakat. Nah, itu. Kalau seandainya masyarakat ingin atau sanak keluarganya yang kepengen direhab di rumah adiksi ini, seperti apa mereka bisa menghubung atau mengetahui tempatnya bahwa di sini ada rumah rehab itu? Salah satunya di baliho itu kita udah jelaskan. Oh, ada pasang-pasang baliho ada, ya? ada. Ada. Kita pasangkan alamatnya Jalan MT Haryono, Kecamatan Delta Pawan, Gang Cendrawasih nomor 26. Nah, itu. Atau lewat Basuki Rahmat juga bisa. Gang Cendrawasih juga. Nah, gitu. Mungkin ada lah ya nomor-nomor tertentu. Nomor-nomor ada yang kita udah cantumkan di baliho-baliho itu. Pak Doli kan ini kan sebagai ketua yayasan nih Rumah Hijau Adiksi. Respon masyarakat terhadap rumah adiksi ini gimana nih? Saat ini mereka merasa terbantu dengan adanya rumah hijau adiksi. Ya, karena memang mungkin baru satu-satunya yang ada di Ketapang ya. Satu-satunya ada di Ketapang. Juga mereka pun ada juga yang lain-lain mulai merintis tentang pergerakan ini. Dan ini pun kan bergeraknya dalam bidang sosial. Keprihatinan terhadap anak-anak Ketapang gitu. Ke depan Pak Doli ini kan Pak Doli dah merintis dari awal nih terhadap pecandu-pecandu narkoba nih. Jadi ke depan harapan Pak Doli ini seperti apa nih? Kedepannya akan lebih baik lagi ya. Saya harusnya lebih baik lagi gitu kan. Baik pelayanan kita dengan masyarakat gitu. Dan kita pun betul-betul dikenal oleh masyarakat tentang rumah rehab yang baik. Rumah rehab yang pertama ada di Ketapang, itu rumah hijau adiksi gitu. Itu akan lebih baik lagi untuk kedepannya itu. Terima kasih kepada Pak Doli untuk bagi masyarakat yang memang memiliki keluarga atau kerabat yang memang ada salah satu mungkin pecandu narkoba, bisa hubungi beliau yang disebutkan di alamat tadi terhadap pecandu narkoba. Insya Allah mudah-mudahan depannya semakin maju, semakin sukses. Terima kasih. Amin. Sampai jumpa episode berikutnya. Ya. Sip.